sebagian aktivis ya, atau praktisi anak-anak ya, ibu-ibu yang sedang mengandung, mereka menganjurkan agar ya sering membacakan Al-Quran atau memperdengarkan murotal kepada bayi-bayi tersebut, ya diletakkan speaker di perut-perutnya. Ini perlu ditinjau ulang ya. Yang pertama, kita tidak ragukan ibadah yang dilakukan oleh seorang tua itu memberi pengaruh kepada anak-anaknya, baik yang di dalam janinnya maupun di dalam perutnya maupun yang sudah ya, besar. Tetapi memberikan anjuran khusus, ya, mengkhususkan suatu ibadah yang dianjurkan secara umum di tempat yang khusus dengan cara yang khusus, ini kata para ulama, jika tidak ada dalil yang khusus, maka itu bisa jatuh ke dalam bid'ah. Ya, bisa jatuh ke dalam bid'ah. Ini perlu diperhatikan. Ya. Dan beberapa masyayikh yang kita tanyakan, ya, tiada anjuran para salaf yang seperti itu ya. Seandainya itu sesuatu yang bermanfaat, pasti para sahabat telah mendahului kita dalam hal ini. Ya, belum ada riwayat mereka membacakan Al-Quran kepada perut istri mereka yang sedang hamil, agar janin yang sedang di dalam perut mendengarkannya. Ya, karena ini perkara ibadah, seseorang hendaknya berusaha tidak melakukan suatu ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, walaupun itu wasilah ibadah, selama wasilah tersebut ada di masa Nabi dan para sahabatnya serta zaman para salaf, tiada yang menghalangi mereka untuk melakukannya. Faktor dan sebab untuk melakukannya pun ada, tetapi mereka tidak melakukannya.